Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Endra Junot. Begitu banyak siksa kubur, seperti kisah tidak bisa melihat di alam barzah ini. Karena melarang warga untuk mengambil air di sumurnya, akhirnya Samsul yang kaya raya namun pelit mendapat siksa amat pedih dan menjadi buta. Meskipun Samsul taat menjalankan perintah agama. Pada zaman pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, terdapat salah seorang ulama besar bernama Syekh Abdurrahman. Pada suatu malam, setelah melaksanakan sholat tahajud di masjid, Syekh tertidur. Dalam tidurnya itu tiba-tiba ia bermimpi bertemu dengan Samsul yang merupakan tetangganya yang telah meninggal dunia 1 minggu sebelumnya. Samsul ini adalah orang terkaya di kampungnya. Tanahnya ada di mana-mana. Ia juga sangat taat dalam menjalankan perintah agama. Salat 5 waktu tak pernah ia tinggalkan. Ia juga kerap kali berpuasa dan sedekah. Meskipun Samsul ini tergolong orang taat beribadah, akan tetapi dalam mimpinya itu, Syekh Abdurrahman melihat Samsul mendapat siksaan yang amat pedih dan kedua matanya tidak bisa melihat. Bagaimana orang sebaik Samsul mendapat siksa yang berat? Gumam Syekh Abdurrahman dalam hati. Melihat Samsul terus-menerus menangis dengan kondisi matanya yang buta, Syekh Abdurrahman mendekatinya, kemudian bertanya, "Yang saya tahu, Bapak selalu menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa engkau menangis dan mendapat siksa seperti ini? Lalu, kenapa kedua matamu menjadi buta?" Mendapat pertanyaan itu, Samsul kemudian bercerita tentang perbuatannya di masa hidup di dunia. Semasa hidup, saya pernah melarang warga untuk mengambil air bersih di sumur ladang milik saya. Kala itu, ia baru saja membeli sebidang tanah dari seorang warga miskin dengan harga yang murah sekali. Karena orang miskin itu sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anaknya yang sedang sakit parah. Namun, sebelum proses jual beli dilakukan, sang pemilik tanah meminta kepada Samsul agar membiarkan warga untuk mengambil sumber air di ladangnya. Air sumur itu memang menjadi jantung kehidupan masyarakat setempat untuk kebutuhan sehari-hari. 1 bulan berlalu, Samsul masih memperbolehkan warga untuk mengambil air di ladang miliknya. Namun pada bulan berikutnya, ia mulai gerah. Keesokan harinya, ia meminta tukang kebun untuk membuat pagar mengelilingi ladangnya. Melihat hal itu, warga bingung karena tidak bisa lagi mengambil air, sehingga warga jadi kelaparan. Sejak saat itu, warga mulai kelaparan. Banyak tanaman mereka yang rusak akibat kekurangan air. Akhirnya, warga mengambil air ke tempat yang lebih jauh. Itulah sebabnya saya mendapat siksa dan dibutakan di alam barzah ini, ujar Samsul kepada Syekh Abdurrahman di dalam mimpinya. Lalu Syekh Abdurrahman bertanya, "Adakah jalan keluarnya?" "Jika pewaris saya membukakan sumber air itu lagi dan membiarkan penduduk memanfaatkan kembali, maka keadaan saya akan lebih baik," jawab Samsul. Setelah itu, Syekh Abdurrahman terbangun dari tidurnya. Pada pagi harinya, ia mengunjungi rumah ahli waris Samsul. Ulama tersebut menceritakan mimpinya serta permintaan dari Samsul tersebut. Setelah selesai menceritakan kejadian yang dialaminya itu, para ahli waris setuju untuk membuka kembali sumber air. Saat itu, warga gembira karena mereka kembali bisa mengambil air dari ladang tersebut. Selang beberapa waktu, Syekh Abdurrahman kembali bermimpi bertemu dengan Samsul. Dalam mimpi yang kedua, ia melihat Samsul sudah tidak dalam kondisi disiksa dan kedua matanya tidak buta lagi. Karena itu, berhati-hatilah kawan, jangan pernah menutup fasilitas umum, apakah itu jalan atau sumber air, walaupun fasilitas itu berada di wilayah kekuasaanmu. Demikianlah kisah buta di alam barzah ini. Semoga bermanfaat dan dapat diambil pesannya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.